Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video bahasa Inggris kali ini, saya akan membahas tentang conditional sentences. Dalam bahasa Inggris, conditional sentences itu ada beberapa macam, ada type 0, type 1, type 2, dan type 3. Di dalam video ini, saya akan hanya membahas type 3 saja. Ya. Untuk video lainnya yang membahas tentang conditional, linknya sudah bisa kalian cek di description box. Oke, mari kita langsung lanjut ke materi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang conditional sentence type 3. Untuk conditional sentence secara umum, ini adalah kalimat yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau sesuatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, untuk kalimat conditional ini ditandai dengan adanya if dalam kalimatnya sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Kalau bahasa Indonesia kita pakai jika. Ini adalah bentuk umum dari conditional sentence, ada if clause dan ada main clause. Karena ini adalah kalimat majemuk, jadi terdiri dari dua klausa ya. Ada klausa if dan ada klausa utama, dan ini bisa dibolak-balik ya. Kalian bisa sebutkan main clause-nya terlebih dahulu baru if clause atau sebaliknya. If clause di sini merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya atau yang melekat dengan jika. Dan main clause ini biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya kalau misalnya terjadi gitu. Oke, di dalam bahasa Inggris conditional sentence ini ada berbagai macam, ada type 0, type 1, type 2, dan type 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan hanya type 3-nya saja. Untuk tipe-tipe yang lain itu sudah ada video lainnya, silakan kalian akses di playlist bahasa Inggris atau di description box di bawah. Untuk type 3 kegunaannya adalah untuk menjelaskan sebuah unreal past condition and its probable result in the past. Oke, kalau type 2 ini adalah unreal condition juga, tetapi dia bukan di masa lalu ya. Kalau type 3 ini unreal condition tetapi di masa lalu, dan kita membicarakan resultnya juga di masa lalu. Untuk if clause-nya kita menggunakan past perfect, dan main clause-nya kita menggunakan perfect conditional. Kalau kalian lupa format past perfect itu saya juga sudah mempunyai videonya, silahkan dicari di playlist bahasa Inggris ya. Oke, untuk conditional type 3. Third conditional ini merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali karena dia sudah di masa lalu ya. Jadi ini pengandaian tentang masa lalu. Ini lebih kesannya kalau di dalam bahasa Indonesia ini lebih seperti penyesalan. Kalau saya begini di masa lalu, kemungkinan hasilnya akan seperti ini di masa lalu. Tapi nyatanya saya tidak melakukan itu ya. Jadi kejadian dan resultnya itu memang sudah sama sekali tidak mungkin terjadi. Oke, hal ini bisa digambarkan karena adanya penyesalan jika sesuatu dilakukan di masa lalu dan apa akibatnya. Oke. Dalam kalimat pengandaian yang ketiga ini, bentuk kalimat menggunakan past perfect dengan modal auxiliary seperti would, could, dan should. Formatnya adalah seperti ini. If ditambah past perfect, ini untuk if clause-nya. Untuk main clause-nya ada kata kuncinya would, should, could, might, ditambah have, ya ada have di sini, ditambah dengan past participle. Oke. Nah ini contoh dari kalimatnya. Sama seperti second conditional, yang third conditional ini juga tidak sesuai dengan fakta saat ini. Fakta di masa lalu, sorry. Kalau yang di
type 2 itu tidak sesuai dengan saat ini dan masa depan, kalau yang type 3 ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu. Contohnya ada di kalimat A, B, dan C. Kalimat A, if you had told me about the problem, I would have helped you. Jadi di masa lalu dia tidak memberitahukan tentang masalahnya, dan di masa lalu juga saya tidak bisa membantu gitu ya. Jadi di masa lalu dia tidak mengatakan problemnya apa, dan saya juga tidak membantu di masa lalu. Itu adalah kenyataannya, dan ini adalah kalimat pengandaiannya. Kalau saja kamu dulu memberitahukan masalahmu ke saya dulu akan bisa membantu. Oke, terasa ya ada sedikit penyesalannya di situ. Yang kalimat B, jika mereka belajar di masa lampau, mereka pasti bisa melewati atau mereka pasti bisa lulus ujian, dan ujiannya ini sudah terjadi juga di masa lampau. Jadi karena ini contrary to the fact di masa lalu, kenyataannya adalah mereka pada masa lalu tidak belajar dan mereka tidak bisa lulus dari ujian tersebut. Oke. Kalimat C, if I hadn't slipped on the stairs, I wouldn't have broken my arm. Kalau saya tidak terpeleset di tangga ya pada masa lalu, saya tidak akan patah tangan. Oke. Kenyataannya apa? Kenyataannya sebaliknya. Berarti in truth I slipped on the stairs and I broke my arm. Oke, itu dia. Ini seperti penyesalan kalau saya begini atau kalau saya tidak begini di masa lalu, dan ada diikuti dengan probable result yang terjadi kalau misalnya ini benar di masa lalu, tapi sayangnya ini tidak benar di masa lalu ya. Di sini ada perbedaan antara penggunaan would dan could di dalam main clause-nya ya. Ada sedikit perbedaan dari arti dari would dan could. Kita lihat di kalimat D dan E. Di kalimat D, if I had had enough money, I would have bought a car. Jadi di masa lalu ini would ini mengekspresikan a desired atau predictable result. Ya, kalau saya punya uang di masa lalu, saya akan membeli mobil, dan ini adalah satu hal yang akan terjadi gitu ya. Jadi optionnya tidak banyak, hanya ini aja yang diharapkan akan terjadi. Bandingkan dengan could, if I had had enough money, I could have bought a car. Kalau could di sini, could have bought a car itu maksudnya adalah jika dia punya uang di masa lalu, salah satu option yang bisa dia gunakan untuk menghabiskan uangnya itu adalah dengan membeli mobil. Jadi untuk membeli mobil itu bukan satu-satunya option yang bisa dia laksanakan. Dia mempunyai cara lain atau option lain untuk menghabiskan uangnya gitu di masa lalu ya. Jadi itu adalah perbedaan dari would dan could di dalam condition ini ya. Ini adalah contoh lainnya. If I had worked harder, ini saya kurang koma di sini ya, I would have passed the exam. Kenyataannya gimana? Saya tidak bekerja lebih keras dan saya tidak lulus dari ujiannya. Itu ya. Yang kedua, if I had known you were coming, ini saya kurang koma juga, I would have baked a cake. Kalau saya tahu kamu waktu itu akan datang, saya akan memasak kue. Tetapi pada saat itu di masa lalu sebenarnya saat itu saya tidak tahu kamu akan datang dan saya tidak memasak kue, gitu ya. Yang ketiga, I would have been happy if you had called me on my birthday. Berarti hari ulang tahunnya itu sudah lewat dan saya akan senang jika kamu
menelpon saya saat hari ulang tahun saya. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Tapi itu semua sudah di masa lalu dan keadaannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dia memakai kalimat dengan format third conditional. Yang ini mirip dengan yang pertama ya. If I had worked harder, I might have passed the exam. Di sini perbedaannya adalah penggunaan would dan might. Ya. Yang selanjutnya, you could have been on time if you had caught the bus. Kamu bisa datang tepat waktu kalau kamu bisa naik bus, ya. Jadi kalau busnya kekejar, kamu bisa datang tepat waktu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya punya 2 soal latihan untuk kalian kerjakan. Kalian nanti bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk kalimat yang pertama, kalian bisa gunakan leave the house earlier and not miss the train. Kalimat kedua, kalian bisa gunakan clean the house and go to the movies. Silakan kalian pakai format dari third conditional dan kalian bisa tentukan yang mana paling cocok untuk if clause, yang mana paling cocok bagiannya untuk main clause ya. Oke, saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai terakhir. Semoga materinya bisa dimengerti dengan mudah oleh kalian dan bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian, saya mohon like-nya pada video ini dan juga kalian bisa subscribe ke channel saya. Selain itu juga kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lainnya supaya teman kalian yang lainnya mendapatkan manfaat yang sama dengan kalian ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.